Salam damai dalam Yesus Kristus. Selamat datang di channel Timothy Arni Ministry. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent selalu membawa kita berhubungan dengan Santo Yohanes Pembaptis. Suatu kejadian yang mencengangkan terjadi ketika Yohanes Pembaptis mulai berkhotbah di padang gurun. Injil menceritakan bahwa semua penduduk Yerusalem pergi kepada Yohanes Pembaptis. Dan ketika saya membaca berulang-ulang pernyataan itu, saya terdorong untuk memahami lebih dalam kata semua. Semua orang, setiap orang pergi ke Yohanes Pembaptis. Ternyata itu merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Apa yang menarik bagi kita dari kalimat seluruh penduduk Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh daerah sekitar Yordan untuk bangkit dari kenyamanan dan kepuasan hidup mereka dan pindah ke padang gurun untuk mengakui dosa-dosa mereka. Satu kenangan kuat yang saya miliki dari masa kanak-kanak melibatkan orang tua dan sakramen pengakuan dosa. Ketika kita mungkin berusia sekitar 9 atau 10 tahun, kita ingat bahwa waktu itu kita bebas dan secara rutin mengaku dosa. Dan di sana, dalam kegelapan kamar pengakuan, kita berlutut dan dengan rendah hati mempercayakan kepada Tuhan bagian dari kita yang paling memalukan. Tetapi setelah itu kita keluar dari gereja dengan hati yang gembira. Apa yang terjadi pada masa kecil kita sungguh membuat kita terpesona oleh keindahan ini. Misteri Tuhan dan rahmat-Nya jelas begitu nyata bagi kita. Itu membuat kita ingin mengenal sendiri Tuhan yang tak terlihat oleh mata kita, yang sangat dicintai orang tua kita, sehingga kita dengan senang hati menyediakan kesempatan menempatkan diri kita di hadirat-Nya. Dalam tulisannya tentang Advent, Paus Benediktus ke-16 menjelaskan demikian. Masa Advent mengundang kita untuk mengambil risiko melangkah maju menuju kehadiran misterius Allah yang dengan sendirinya dapat membebaskan kita. Saudaraku, bertobat berarti kita mengambil risiko melangkah maju dengan mengindahkan seruan Yohanes Pembaptis, yakni bertobatlah. Sedangkan pertobatan menurut Santo Bernardus yang ditulisnya dengan kalimat yang begitu indah, pertobatan adalah perasaan seseorang yang jengkel terhadap dirinya sendiri. Tetapi itu berarti bahwa pertobatan bukanlah merendahkan diri atau menyalahkan diri sendiri. Sebab kalau kita konfirmasikan dengan tulisan Santo Cyrillus dari Alexandria,
iman kepada Kristus adalah bentuk pertobatan tertinggi. Dan iman seperti inilah mengakui kehadiran yang mengubah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu anugerah Advent yang luar biasa adalah kesadaran bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dosa-dosa kita, dan bahwa sesuatu yang lebih besar itu selalu memanggil kita keluar dari diri kita sendiri, memanggil kita menjauh dari egoisme, iri hati, kebencian, kemarahan, dendam, dan keegoisan kita. Pertobatan hanyalah pengakuan bahwa kita tidak dapat benar-benar menjadi diri kita sendiri tanpa orang lain. Apakah kita seorang pemimpin, seorang pelayan gereja, salah satu dari orang majus dalam tanda petik, atau bahkan malaikat, atau orang baik? Untuk menjadi diri kita sendiri, pasti kita membutuhkan seseorang yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan itulah sebabnya kita menjalani masa Advent kita dengan meluruskan jalan kita, seperti apa yang diserukan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Untuk melakukannya, kita harus menuju ke padang gurun, karena padang gurun adalah tempat di mana kita merasakan ketidakberdayaan kita dan kehampaan kita. Padang gurun melucuti kita dari semua alasan yang kita buat, semua kemandirian, kompromi, delusi, kebohongan yang kita andalkan. Santo Yohanes Paulus II mengajarkan, setiap kata yang benar-benar baru dimulai di padang gurun, yakni menyesali. Karena padang gurun adalah tanah tak berpenghuni, di mana tidak ada yang diterima begitu saja, dan di mana tidak ada yang berpura-pura, tetapi menjadi apa adanya. Ini berarti buanglah jauh-jauh dari dalam pikiranmu sikap-sikap yang telah kamu tetapkan untuk dirimu sendiri sebagai tujuan hidupmu, dan kembalilah ke pikiran Tuhan. Pertobatan adalah perasaan yang meluluhkan kita, sehingga kita dapat mulai bergerak sejak di mana tidak ada gerakan dan tidak ada kehidupan untuk pergi dan masuk ke dalam kamar pengakuan. Itulah kehendak padang gurun. Mari kita mulai bergerak dengan melakukan gerakan membuat pengakuan dosa untuk Advent yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian refleksi Advent untuk hari ini. Semoga dengan refleksi ini kita semakin bersemangat dalam menjalani masa Advent yang didorong oleh hati yang tulus dan murni untuk mau memulai berani mengambil risiko pergi dan masuk ke dalam kamar pengakuan dosa. Dan semoga kita semua selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam refleksi Advent berikutnya. Tuhan memberkati.